Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya ya. Nah, video kali ini itu saya mau ngasih tips dan trik bikin lampu strobo kaca depan yang running text ya. Tips yang pertama itu, pertama kalian sediakan bahannya. Itu udah jelas ya, bahannya itu modul, lampu, dudukan, sama double tip. Nah, untuk yang kedua itu udah ada bahan, udah jelas, pasti ada alat ya. Alatnya itu yang pertama kalian sediakan, udah jelas itu solder sama timahnya, gunting, baru pisau sama penggaris. Itu udah cukup sih. Untuk proses pembuatannya, kalau ke proses pembuatannya, yang biasa pertama saya lakukan itu mempersiapkan tatakan atau dudukan untuk lampunya sendiri. Saya biasa buat tatakan atau dudukan itu dari bahan fiber ya, yang cukup tebal ini. Lalu saya bikin garis. Biasanya itu garis ini, kalau yang atas ini dia 2 cm untuk double tip, ini 1,5 cm untuk lampunya, dan di bawah ini untuk double tip lagi. Kenapa ini 1,5 cm? Karena lampunya itu 1 cm, jadi ada spare, jarak antara baris pertama sama kedua itu sekitar setengah senti ya. Jarak antara baris pertama sama kedua itu kira-kira segini ya. Kalau ada pertanyaan misalnya, bang kenapa nggak dibuat rapat, bisa aja dibuat rapat, bisa aja sih, nggak masalah. Tapi tergantung jenis yang bakalan kalian buat, lampu apa yang bakalan kalian buat, nanti penjelasannya ya. Itu tadi untuk tatakannya. Kalau untuk lampunya itu harus kalian sesuaikan dengan lampu jenis animasi yang pengen kalian buat. Misalnya gini, ini saya mau buat yang 28 IC 140 cm, berarti itu setiap IC nya itu 5 cm, berarti saya harus pakai LED yang rapet ya kan. Kalau saya pakai LED yang renggang itu jadinya itu 2,8 meter, jadi kan itu terlalu panjang kan. Nah, itu yang pertama, harus kalian sesuaikan jenis lampunya sama IC-nya, itu yang pertama. Lalu untuk tadi kenapa lampu tidak dibuat rapat? Ini nampak kan di bagian sini tuh, ini untuk api 12 volt, tengah itu data, dan bawah itu ground. Posisinya begini. Kalau dia lampunya itu arah lihat, perhatikan tanda panahnya. Kalau dia arah tanda panahnya ini sejalur, usahakan jangan sampai dia rapat, atau kalau dibilang paralel gitu kan, usahakan jangan rapat. Karena kalau di sini kan ground, yang di bawahnya ini ada 12 volt input. Karena itu berbahaya, soalnya kita kan nggak tahu di bagian sini. Nah, di bagian pucuk sini apakah ada yang terbuka atau gimana gitu. Kalau dia bersentuhan antara ground sama api itu kan udah pasti bisa jadi korslet kan. Itu yang pertama. Kalau dia yang tidak searah sih bisa sih ya. Begini deh contohnya. Kalau dia perhatikan tanda panahnya ya. Kalau dia yang arahnya tuh berlawanan atau rangkaian seri, dia bisa aja dibuat rapat gini. Dan itu karena seperti ini, ground itu jumpa ground, dan 12 volt itu jumpa 12 volt. Jadi tunggu ya. Nah, 12 volt itu jumpa 12 volt, jadi nggak begitu bermasalah. Cuman kalau dari pengalaman saya, kalau dibuat rapat itu biasanya animasinya jadi kurang cantik tulisannya gitu, karena terlalu pendek kalau kata orang, kurang tinggi gitu.
Kalau dibuat terlalu renggang, misalnya sampai jarak antara lampu tuh sampai 1 senti itu malah terlalu lebar. Tulisannya sih nggak terlalu berpengaruh ya, kecuali renggangnya tuh jauh sampai 2 cm. Tapi lampu strobo tuh jadi makin tinggi. Kalau tinggi kali kan bisa menghalangi pandangan supir ya. Jadi baiknya tuh sekitar 0,2 cm atau sampai 0,5 cm, setengah senti. Tapi untuk gampangnya biasanya bikinnya tuh di 0,5 cm karena gampang untuk bikin dudukannya. Lagi untuk lampunya, ini saya potong lampunya sekitar setiap 50 cm. Jadi bukan saya potong sih, saya pisahkan setiap sambungan. Lampu ini kan dia ada setiap sambungan, setiap 10 IC dia ada sambungan-sambungan gitu kan. Jadi ini saya pisahin itu agar nanti hasilnya lebih rapi. Kenapa harus dipisahin? Kalau nggak dipisahin nanti kadang antara antara LED sini sama yang sini tuh dia beda panjangnya itu. Seperti ini contohnya. Nah, kira-kira begini nih contohnya. Kalian lihat garisnya ini kan, ini ya, yang ini sambungan ya, antara yang bawah ini kan sambungan. Nah, kalau nggak dipisah itu, ini lihat, ini lurus, yang sebelah sininya tuh sedikit agak beda, memang sedikit. Tapi kalau ini tidak dipisah, makin banyak nanti bakalan amburadul, tulisannya tuh bakalan amburadul, dan animasi teksnya tuh bentuknya jadi jelek. Makanya itu saya pisahin setiap 50 cm. Jadi kalau untuk tatakannya udah, untuk dudukannya udah, untuk lampunya udah. Terakhir untuk modulnya itu ini biasanya seperti ini. Jadi biasanya nih modul saya bongkar, saya buka baut-bautnya, di dalam itu saya lem lagi pakai lem bakar atau pakai silikon, itu supaya modul yang di dalam tuh jangan bergerak gitu. Karena kalau bergerak itu rawan rusak. Terlebih lagi ini kan dipakai biasanya buat truk kan, yang notabene biasanya truk itu jalannya jelek apa segala macem, terbanting-banting, itu getaran itu bisa bikin modul rusak. Karena modul standar tuh bawaan dari kalau kita beli tuh gini nih. Nah nih ya, ini bisa masuk nih gitu. Berarti di dalam tuh bisa bergerak dia. Atau kalau kita goncang nih, nah ini bunyi nih. Nah itu. Jadi di dalam biasanya di dalamnya ini, di depan itu saya kasih double tip atau kasih kabel tis, atau pakai silikon, pakai lem bakar. Tapi kalau pakai silikon biasanya lama. Kalau pakai lem bakar itu kan sebentar aja udah kering dia. Jadi supaya lebih tahan lagi ya. Tadi tips-tipsnya kalau mau bikin lampu strobo kaca depan itu yang bagus, yang awet, udah jelas gitu, baru yang cantik ya. Terus langsung saja saya bakalan buat gitu, nanti hasilnya saya kasih lihat ya. Nah jadi ginilah hasilnya ya, bisa dilihat ini rapi rata gitu loh. Itulah fungsinya tadi yang kita potong. Jadi seperti inilah hasil lampu strobonya, tinggal kita tambahin double tip, dah tinggal bisa dipasang. Kita lihat sedikit modenya ya. Seperti ini ya, tulisannya rapi ya. Nah untuk animasi lengkapnya kalian bisa lihat di next video ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen ya.